Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, 1623 sampai 1662, menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Jadi hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal ini hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P keluar sama dengan P masuk. Agar lebih simpel, formula di atas ditulis dengan seperti yang sudah kita ketahui bahwa tekanan adalah gaya dibagi besaran luas penampang, di mana P sama F per A. Maka persamaan di atas dapat ditulis kembali sebagai berikut: P1 sama dengan P2 atau F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Besarnya keuntungan mekanis dari sistem fluida atau hidrolit yang menggunakan hukum Pascal dapat diketahui dari rasio gaya yang dikeluarkan dibagi gaya yang diberikan, di mana F2 per F1 sama A1 per A2. Besarnya keuntungan mekanis dari sistem fluida atau hidrolit yang menggunakan hukum Pascal dapat diketahui dari rasio gaya yang keluar dibagi gaya yang diberikan. F2 ini adalah gaya pada benda kedua, satuannya Newton. F1 ini gaya yang diberikan pada benda satu, satuannya ada Newton. A1 luas penampang permukaan pertama, satuannya meter kuadrat, dan A2 luas penampang permukaan yang kedua, satuannya ada meter kuadrat. Karena luasan penampang berbanding lurus dengan gaya, maka keuntungan mekanis juga dapat langsung diketahui dari rasio kedua luasan penampang, seperti gambar ya. Perhatikan gambar mekanis hidrolik di atas. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau silinder pejal di sebelah kanan ke atas. Piston di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1 dan piston sebelah kanan bergerak ke atas sejauh H2 sesuai dengan hukum Pascal. Maka A2H2 sama A1H1, sehingga A2 per A1 sama H1 per H2. Ini kalau kalian pernah lihat mobil dicuci ya, itu menggunakan alatnya itu menggunakan hidrolik ya, pompa hidrolik, sehingga mendorong piston ini ke atas sehingga mobilnya bisa naik ke atas, seperti itu ya. Penerapan hukum Pascal baik diterapkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh adalah pengungkit hidrolik. Pada pengungkit hidrolik, sedikit gaya masuk yang diberikan digunakan untuk menghasilkan gaya keluar yang lebih besar dengan cara membuat luasan piston bagian luasan lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Dan cara ini, keuntungan mekanis yang didapatkan akan berlipat ganda tergantung rasio perbedaan luasan piston, seperti yang bilang tadi. Ini gaya masuk sebesar P1, penampangnya kecil, kemudian pengungkit hidrolik itu atau piston itu naik ke atas dengan luasan yang lebih besar dan gaya yang lebih besar. Contoh lain adalah rem hidrolik pada mobil seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, tekanan pada silinder utama akan meningkat. Kenaikan tekanan ini akan diteruskan ke seluruh bagian fluida di sepanjang sistem hidrolik sehingga silinder rem akan mendorong kanvas rem terhadap cakram yang menempel pada roda mobil. Akibat gesekan antara kanvas rem dengan cakram akan menyebabkan laju mobil berkurang. Rem hidrolik seperti ini biasa disebut rem cakram dan digunakan pula di sepeda motor. Fluida yang digunakan sebagai media penyalur tekanan adalah oli. Makanya oli itu harus teratur ya penggantiannya. Contoh soal hukum Pascal, sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berapakah besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 13.300 Newton? Berapa tekanan yang dihasilkan oleh udara bertekanan tinggi tersebut? Kita jawab ya dengan menggunakan rumus hukum Pascal. F2 per A2 sama F1 A1 dapat dicari nilai yang diperlukan. Itu adalah F1 sama A1 per A2 dikali F2, sehingga didapat F1 sama P dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat dikali dengan 13.300 Newton per P 5 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat, dimana hasilnya itu adalah 25 per 225 dikali 13.300 Newton, yaitu 1480 Newton atau latek.
Kemudian banyaknya tekanan udara yang dibutuhkan sebesar P1 sama F1 per A1, di mana F1 nya 1480 Newton per Pi dikali 15 kali 10⁻⁻² meter kuadrat, sehingga hasilnya P1 ada 184.000 Pascal. Jadi besarnya tekanan yang diperlukan hampir 2 kali besar tekanan atmosfer. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Kalau tidak paham boleh bertanya, jangan lupa dicatat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.